Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara PKPA Angkatan 22 tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Jaka Mulyata, SHMMMH, selaku pemateri pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Bapak Jaka Mulyata. Nama Jaka Mulyata SHMMMH, beliau merupakan seorang advokat, penasehat, dan konsultan hukum. Pengalaman profesional beliau, middle management hingga top management di perusahaan menengah di Jawa Tengah selama 25 tahun lebih. Beliau merupakan hakim ad hoc PHI pada Pengadilan Negeri Gresik selama 11 tahun dan purna bakti pada Februari 2024. Beliau merupakan advokat dan konsultan hukum di perusahaan modal asing atau Jepang di Gresik sampai sekarang. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Jaka untuk menyampaikan materi mengenai hukum acara pengadilan hubungan industrial. Kepada Bapak Jaka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya suasana pemberian materi ini terhidup, saya harapkan rekan-rekan semuanya aktif. Apalagi seorang calon advokat, itu harus kritis, analitis. Ada sesuatu hal yang kira-kira perlu ditanyakan, langsung aja ditanyakan. Jadi hidup suasananya ya, tidak perlu nunggu sesi terakhir baru pertanyaan, nanti malah lupa semuanya. Pertama itu, yang kedua mengajar bahasa dari saya menyitir dari Robin Dramatagor, siapa itu? Tahu? Itu. Jadi mengajar itu bukan memberi penjelasan, tetapi mengajak yang diajar itu untuk membuka pikiran. Ya, saya mengajak saudara untuk membuka pikiran supaya bisa diterima. Nah, bagaimana supaya bisa diterima? Ya, bukalah pikiranmu, jangan ditutup. Gitu ya. Jadi setiap sesi sebaiknya saudara nanti punya prinsip seperti itu. Karena kalau saudara tidak membuka diri, saudara berpayah-payah datang ke sini hanya untuk bisa absen saja supaya dapat sertifikasi PKPA, percuma. Tidak ada artinya gitu. Tapi ya masing-masing punya tujuan, saya tidak tahu. Tapi secara umum saya harapkan sedemikian, karena kalau saudara tidak mau membuka diri dalam pikirannya tidak membuka, sulit untuk menerima. Ya, bahkan ilmu hukum nanti di PERA di sekarang ini PKP ini semua masalah kepengacaraan. Kepengacaraan itu penting sekali karena apa? Sidang di dalam suatu persidangan, baik non litigasi maupun litigasi, ya itu hukum acara memegang peran penting. Selalu. Jadi hukum materi tidak akan tegak jika hukum acara tidak tegak. Di persidangan itu pasti ada tertib hukum acara. Hakim tidak boleh melanggar, kemudian advokat juga demikian juga. Dia harus tertib acara sesuai dengan hukum acara masing-masing. Baik hukum acara pidana, perdata, hukum PHI, niaga, tipikor, semua punya hukum acara masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi saya harapkan saudara terbuka pikirannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, ajukan saja langsung. Baik, satu hal yang perlu diketahui dulu, bahwa pengadilan hubungan industrial ini sejarah singkat ya, bermula dari dulu adanya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah masing-masing yang namanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuan tingkat daerah di masing-masing provinsi untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan perburuan di provinsi masing-masing. Nah, proses berjalan, kemudian semakin kritisnya hubungan industrial, maka para stakeholder di bidang hukum ketenagakerjaan berpikir jauh, karena lembaga provinsi yang dibentuk oleh provinsi ini bukan lembaga yudikatif, jadi dia lembaga eksekutif, karena yang membentuk pemerintah. Pemerintah menunjuk para tokoh-tokoh perburuan, baik dari Apindo, dari Serikat Pekerja, dari akademisi, untuk menjadi panelis
bukan majelis hakim ya, dia panelis. Kemudian dia menyidangkan perkara-perkara yang diajukan. Nah, putusannya itu menjadi putusan pemerintah, berarti putusan eksekutif yang hanya bisa digugat melalui hukum tata negara, tata usaha negara, TUN. Nah, repot lagi nih, sudah diputus misalnya ini menang oleh TUN, berubah lagi jadi lama lagi, butuh waktu lagi lama. Akhirnya pemikirannya adalah supaya memberi jaminan kepastian hukum, maka dibentuklah undang-undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-undang ketenagakerjaannya ada, jadi PE4D dulu dasarnya juga undang-undang ketenagakerjaan. Sejak dulu kala memakai itu untuk memutuskan satu perselisihan. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Hukum acaranya jelas, di situ dibentuk peradilannya, di situ majelisnya bagaimana, dan hukum acaranya apa. Pasal 57 Undang-Undang PPHI menyatakan kalau hukum acaranya mengikuti hukum acara perdata kecuali diatur di dalam Undang-Undang PPHI ini. Ya, jadi kita masuk dalam ranah hukum keperdataan. Hubungan industrial itu berdasarkan perjanjian atau berdasarkan baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, itu namanya hubungan keperdataan, sehingga hukum acaranya mengikuti hukum acara perdata. Kemudian kita punya undang-undang PPHI tentang hukum acara pengadilan hubungan industrial atau perselisihan hubungan industrial. Karena PPHI ini menyangkut prosesnya itu sejak dari disnaker, dari perusahaan yang disebut dengan mediasi, kemudian kalau tidak terjadi kesepakatan masuk ke pemerintah, ke disnaker, namanya tripartit. Jadi di situ ada pemerintah, disnaker, pengusaha, dan pekerja. Nah, ketika ini sepakat, selalu dibuatlah namanya perjanjian bersama. Perjanjian bersama inilah yang harus di fiat eksekusi ke PHI, didaftarkan supaya mempunyai kekuatan hukum untuk eksekutorial. Jika tidak, artinya antara para pihak ini tidak sepakat, risalah hukum atau risalah anjuran tertulis dari mediator, dari disnaker, adalah satu-satunya tiket yang digunakan untuk bisa masuk ke pengadilan hubungan industrial. Tidak bisa seorang perselisihan perburuan dilakukan ketika masih di perusahaan, langsung maju ke PHI, tidak bisa. Nah, majelis atau pengadilan hubungan industrial memeriksa perkara yang masuk itu, jika tidak ada anjurannya, dikembalikan. Sehingga tidak bisa maju. Nah, harus diingat nih ya, karena tanpa risalah anjuran, kita semua atau advokat tidak bisa mengajukan perkara ini ke pengadilan hubungan industrial. Jadi saya akan ceritakan yang basic-basic dulu supaya nanti masuknya lebih jelas. Ya. Kemudian supaya lebih tahu lagi lebih pengadilan hubungan industrial dibentuk itu di semua ibu kota provinsi. Semua ibu kota provinsi ada. Kecuali Gresik. Satu-satunya pengadilan hubungan industrial tingkat kabupaten di Gresik. Lainnya di tingkat provinsi. Undang-undangnya memang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dibentuk di provinsi. Tetapi ketika sudah mampu masing-masing kabupaten untuk mengadakan pengadilan sendiri, maka boleh dibentuk. Nah, pertimbangan utamanya pembentukan pengadilan hubungan industrial adalah kepadatan penduduk dan kepadatan industri. Di Gresik, menurut penilaian Mahkamah Agung, karena itu harus melibatkan Mahkamah Agung, sudah termasuk yang bisa didirikan pengadilan hubungan industrial, kemudian itu direkomendasikan ke Presiden untuk dibentuk pengadilan. Dulu saya dengar Pasuruan juga mengajukan, Batam juga mengajukan, sampai hari ini saya belum mendengar untuk bisa didirikan. Saya tidak tahu pertimbangan apa, tapi saya dengar juga di pertimbangan politisnya ada juga di Gresik. Waktu itu ada pencalonan bupati yang menurut informasi yang saya terima untuk mengakomodir kepentingan para pekerja, Pak Bupati ini sanggup untuk mengadakan
pengadilan hubungan industrial. Kemudian dibentuklah, aku disetujui oleh Mahkamah Agung. Ya, itu. Sambil berjalan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, langsung. Ada yang dari industri atau bekerja di perusahaan? Ada? Bagian apa, Mbak? Ah, biasanya personal. Masnya, bagian personalnya juga? Sama ya. Apalagi di bagian personalia ya, itu sangat penting sekali. Tidak hanya hubungan materi hukum perburuan, tetapi juga hukum acara ini penting sekali. Karena hukum acaranya berjalan sejak terjadi perselisihan. Hukum acara PPH ini sudah berjalan sejak hukum perselisihan itu muncul, disitulah bagaimana kita mengadakan mediasi, media apa ya di bipartit di perusahaan. Hukum acaranya harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan di perusahaan, pasti akan terjadi masalah, lalu baru masuk ke disnaker. Nah, kalau di tingkat bipartit bisa diselesaikan dengan baik, kemudian ada kesepakatan bersama atau perjanjian bersama, itu baru kuat. Jadi siapapun tidak bisa mengganggu, karena kita berprinsip pada pacta sur servanda. Siapa yang membuat perjanjian, mereka terikat di situ. Jadi ketika perjanjian itu sah secara formal dan materialnya, ya sudah kuat itu. Tapi kalau nanti sidik-sidik ada hal yang dilanggar sedikit, misalnya perwakilannya 10 orang, yang datang 9 orang, yang tanda tangan cuma 9 orang, bisa jadi masalah. Ini kira-kira begitulah yang harus diperhatikan. Nah, setelah itu sebagai personalia itu juga banyak ilmu yang bisa diserap di PKPA ini, ya. Terutama memang di perburuan ini penting sekali dan mendasar. Nah, satu-satunya mata kuliah yang tidak ada hukum acara, yang tidak diajarkan di perguruan tinggi selama saya kuliah ya, nggak tahu kalau sekarang, tidak ada hukum acara PH ini diajarkan secara khusus. Padahal semuanya hukum acara, semuanya pengadilan itu pasti punya hukum acara. Dan satu-satunya yang menurut saya bukan diajarkan, tidak mendapat perhatian. Padahal kalau kita melihat faktanya, berapa juta buruh yang harus didampingi oleh seorang yang ngerti hukum perburuan. Di Gresik itu ada 1.750 perusahaan terdaftar. Kalau kita apa itu? Gunung es itu. Ya toh? Itu yang muncul kan 20% tuh. Rumusnya kan begitu. Di bawah ini kayak apa? Dan saya memang mendengar yang belum terdaftar juga banyak sekali. Yang terdaftar di Disnaker itu sudah 1.750. Kita bayangkan aja kalau satu perusahaan 1.000 saja. Bayangkan berapa banyak. Dan setiap kepala, kalau saudara berprofesi di personalia, seperti saya waktu itu, satu kepala itu satu masalah. Semakin banyak buruhnya ya semakin banyak masalah. Ya, saya menangani personalia ada yang sampai dengan 5.000 karyawan pun masing-masing punya masalah sendiri-sendiri. Dan itulah yang harus dikuasai atau dipegang oleh personalia supaya menghadapi orang ini tidak asing. 1.000 orang nggak mungkin kita hafal, tapi dengan setidaknya kita mengenal mereka, kemudian tahu masalahnya, saya kira bisa. Seperti saudara tadi mendapatkan materi wawancara, teknis wawancara, ya sama saja seperti itu. Itu bisa digunakan ketika saudara menjadi personalia juga bisa untuk. Jadi kira-kira begitu. Jadi kita ke materi pokok. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang, jangan lupa, ini spesifikasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada unsur pekerjaannya, ada upahnya, ada yang merintah. Saudara diperintah oleh Pak RT untuk kerja bakti, itu hubungan kerja, tetapi tidak masuk ranah ini, karena tidak diupahi.
Demikian juga Anda diupahi suruh beli rokok yang sesuai PN, itu bukan hubungan kerja. Ya, 3 unsur ini harus terpenuhi semuanya. Ada yang merintah, ada pekerjaannya, ada upahnya. Itu pok. Begitu saudara membaca perjanjian kerja, hubungan kerja, lihat itu dulu. Itu normatif. Normatif sekali. Kalau saudara membaca perjanjian kerjanya, tidak ada 3 unsur ini, selesai sudah. Ini bukan hubungan kerja. Nah, tinggal dilihat apakah ini hubungan keperdataan biasa atau hubungan apa yang harus dianalisis. Itu termuat dalam pasalnya ya, saya tidak perlu saya baca supaya waktunya tercukupi karena 2 jam biasanya masih kurang. Nah, apakah perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Nah, setelah saudara melihat unsur-unsur itu, ada pekerjaan, ada upah, ada yang merintah, lalu di situ ada hak dan kewajiban. Misalnya harus datang jam 8, harus begini, harus begitu, targetnya begini, dan sebagainya. Disitulah harus dimuat secara detail. Masalahnya yang terjadi adalah biasanya perjanjiannya tidak dibuat secara detail dan spesifik. Contoh, ini perjanjiannya hanya untuk orang produksi, tapi dipakai perjanjian itu untuk sales, sudah pasti masalah. Demikian juga, jadi perusahaan biasanya gampang atau tidak mau repot-repot, dibuat satu perjanjian kerja, satu format untuk semua karyawan. Ini kelemahan, jadi nanti akan timbul masalah-masalah. Friksinya pasti muncul friksinya. Dan yang sering terjadi seperti itu. Nah, satu-satunya yang berhak menafsirkan suatu perjanjian kerja atau suatu undang-undang itu hanya pengadilan hubungan industrial. Misalnya di dalam mediasi bipartit atau di mediasi mempermasalahkan misalnya jam kerja. Ketentuannya di dalam undang-undang kan 8 jam dan 1 jam istirahat. Nah, ini jika terjadi salah penafsiran bisa diajukan ke PHI. Tetapi tetap harus melalui mekanisme bipartit, mediator, baru PHI. Nah, nanti di situ kita majelis hakim akan menilai apakah ini melanggar undang-undang atau tidak. Dan itu pada tingkat pertama dan terakhir. Satu-satunya pengadilan yang tidak melalui banding hanya pengadilan hubungan industrial. Langsung. Setelah pengadilan tingkat 1 memutuskan, PHI kabupaten atau provinsi memutuskan, bisa banding. Itu pun perkaranya dibatasi, tidak semua perkara. Ya, hanya masalah PHK, dasar dan kepentingan, nanti ada materinya di situ. Tidak melalui karena apa? Undang-undang ketenagakerjaan atau termasuk PPH ini adalah buruh itu pada posisi subordinasi di bawah tekanan. Dan saudara harus tahu semua undang-undang dibuat ini untuk melindungi yang lemah. Semua undang-undang. Nek tidak seperti itu, menurut saya secara filosofis tidak memenuhi undang-undang. Harus melindungi kaum lemah. Nah, di situ ada subordinasi, buruh itu di bawah tekanan pekerja, sehingga dia harus dilindungi oleh undang-undang. Namun demikian, kalau saudara baca sedetail-detailnya di undang-undang tentang ketenagakerjaan, sebenarnya sama-sama dilindungi. Contoh kata, jam kerja masuk jam 8. Jika undang-undangnya tidak bilang begitu, atau peraturan perusahaannya tidak bilang begitu, bayangkan kalau semua masuk kerja seenaknya. Artinya perusahaan juga dilindungi, supaya dia tetap eksis untuk produksi. Pekerja juga mendapat pelindungan, tidak boleh masuk sebelum jam kerja. Jadi semua pihak terlindungi semua walaupun utamanya skala prioritas undang-undang ketenagakerjaan adalah untuk melindungi buruh. Tapi pada tataran tertentu juga melindungi perusahaan. Ya. Nah, konflik-konflik yang terjadi inilah yang diakomodir oleh pengadilan hubungan industrial. Ada yang ditanyakan? Lagi, Mbak? Lanjut. Apa toh namanya perselisihan hubungan industrial? Dari tadi saya menyebutkan ya,
Perselisihan hubungan adalah perbedaan pendapat, selalu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan, selalu mengakibatkan pertentangan. Jika perbedaan tidak mengakibatkan pertentangan, itu bukan perselisihan. Ya, ini supaya jadi kalau saudara besok menjadi advokat, di dalam pasal itu kan selalu ada unsur ya. Perhatikan itu unsur-unsur itu. Demikian juga di PHI ini, orang kadang-kadang tidak memperhatikan unsurnya. Apa toh yang disebut dengan perselisihan hubungan usaha? Adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan. Kalau tidak ada pertentangan, ya bukan perselisihan. Kan gampangnya gitu. Tapi perbedaan pendapat selalu ada. Sepanjang tidak menjadi pertentangan, biasa di dalam perusahaan ya. Atau pengusaha, gabungan pengusaha dan serikat pekerja atau gabungan pengusaha, adanya ini dia. Pokoknya di PPHI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 adalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat. Itu kompetensi dari perselisihan hubungan industrial atau PPHI tahun 2004 adalah adanya perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat. Saya langsung menuju ke sana ya. Jadi inilah yang boleh dijadikan permasalahan di pengadilan hubungan industrial. 4 hal ini. Di mediasi juga begitu. Semua masalah ini, 4 ini juga bisa menjadi masalah. Kalau di perusahaan, bipartit, ini juga bisa, tapi biasanya tambah macam-macam. Ada K3, kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, macam-macam lah di situ. Tapi pada pokoknya perselisihan yang bisa diangkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang bisa masuk ke pengadilan adalah perselisihan hak, kepentingan, PHK, antar serikat. Jangan sampai saudara besok menerima, menggugat di luar konten ini. Wah sudah, berarti saudara tidak menguasai. Ada yang ditanyakan? Nah, apa itu perselisihan hak? Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi haknya pekerja. Lalu apakah perusahaan juga boleh kalau haknya tidak dipenuhi oleh pekerja? Boleh. Saudara diwajibkan datang jam 8 pagi, saudara tidak memenuhi, ya sudah. Hak saya saudara datang ke sini, saya punya hak, ayo masuk. Kalau enggak ya keluarin SP1, SP2, SP3. Sama. Akibat adanya perbedaan pelaksanaan. Nah kan, perbedaan pelaksanaan dan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi kalau ada timbulnya perselisihan karena tidak terpenuhi hak, itu namanya perselisihan hak. Kalau ini bisa diterjemahkan secara mudah, ya. Ada contohnya, tidak perlu saya bacakan, nanti tidak cukup waktunya. Nah, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Dalam, artinya di dalam perusahaan ya. Tidak boleh di luar, harus di dalam perusahaan itu terjadi perselisihan karena tidak adanya kesesuaian pendapat. Tadi sudah saya singgung sedikit mengenai pembuatan dan atau perubahan cara kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama. Jadi biasanya kalau yang masih belum pernah di perusahaan itu biasanya ada ketentuan-ketentuan baru yang muncul atau peraturan perusahaan. Atau kalau perusahaannya sudah mempunyai pekerja yang banyak, biasanya itu ada perjanjian kerja bersama, PKB, kesepakatan antara buruh dengan pengusaha. Ayo kita atur perusahaan ini supaya produktif, bagaimana? Dibuatlah itu aturan itu yang disebut dengan PKB. Tapi kalau perusahaan menengah-menengah, ya biasanya peraturan perusahaan yang juga diwakili oleh para buruh juga. Nah, ketika di dalam proses pembuatan ini terjadi salah penafsiran atau menuangkan peraturan ini tidak sesuai antara para pihak, itu menjadi perselisihan
kepentingan. Nah, ini yang perlu diketahui adalah kalau saudara tidak menguasai materi hukum ketenaga kerjaan, apa yang terjadi? Saudara tidak bisa membedakan tuh kebersihan hak dan sebagainya. Akan tumpang tindih. Nah, pengelompokan ini justru akan memperjelas saudara bahwa adanya unsur perselisihan kepentingan itu seperti apa, kemudian nanti perselisihan hak dan lain sebagainya. Ini semua orang sudah tahu di seluruh Indonesia yang namanya perselisihan pemutusan hubungan kerja itu adalah mengenai pengakhiran hubungan kerja. Paling unik dan paling rumit karena pengakhiran hubungan kerja itu bisa terjadi berbagai macam cara, berbagai macam alasan juga bisa pengakhiran dan bisa menjadi perselisihan karena alasannya, karena haknya tidak diberikan dan lain sebagainya. Pemutusan hubungan kerja. Dan memang terbanyak di pengadilan hubungan industrial tentang pengakhiran hubungan kerja. Kebanyakan. Untuk perselisihan antar serikat jarak selama saya 11 tahun di PHI Gresik baru sekali. Dan biasanya itu masalah rebutan anggota. Mengeklaim dirinya. Karena begini, serikat pekerja sudah ada undang-undangnya tentang serikat pekerja. Kemudian terkait selalu jungtonya adalah kebebasan berserikat. Ini harus saudara kuasai juga, mengerti tentang undang-undang tentang serikat kerja, tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berserikat. Lanjut ya, perselisihan antara serikat pekerja dan buruh ya biasanya adalah terkait hanya dalam satu perusahaan ya. Sekali lagi semua perselisihan timbulnya dalam satu perusahaan, semuanya masalah itu. Karena tidak ada persesuaian paham mengenai keanggotaan, nah, kan keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan pekerja. Contoh ini dan ini belum pernah terjadi. Misalnya saudara sebagai anggota serikat pekerja, saudara merasa dirugikan oleh serikat pekerja itu mengenai pelaksanaan haknya, kewajibannya boleh diajukan ke pengadilan. Tapi jarang dan tidak ada. Yang pernah muncul dan saya mengamati terus selama ini di Indonesia jarang terjadi ini. Nah, serikat kerja di perusahaan itu sekarang di Undang-Undang Serikat Pekerja diperbolehkan untuk satu perusahaan membentuk masing-masing pekerja membentuk serikat pekerja, dibebaskan. Dan perusahaan tidak boleh melarang. Gitu. Ya, terus harus mengakomodir. Cuman sebaiknya juga harus lapor bahwa kami membentuk serikat pekerja supaya diketahui oleh perusahaan. Dari semua yang saya bicarakan tadi, sebenarnya dan sampai kapanpun ini pegang betul bahwa selalu timbulnya perselisihan hubungan industrial itu adalah mengenai keadaan ketenaga kerjaan yang sudah dan atau belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB maupun peraturan perundang-undangan. Pada umumnya oleh karena munculnya tumbuhnya kesadaran pekerja akan perbaikan kesejahteraan. Jadi bagi personalia ini harus menjadi pegangan. Biasanya saudara sebagai advokat nanti ya pasti masalahnya ini. Begitu ketemu seorang pekerja menghadap saudara, pasti ini timbul. Ini dulu. Kemudian saudara runut ke belakang, oh ini masuk ke perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pekerja, PHK dan sebagainya. Karena penentuan kualifikasi dalam surat gugatan juga menentukan. Bisa-bisa saudara kualifikasinya keliru kalau tidak menguasai ini. Ini sebenarnya kepentingan, saudara menuntut lainnya. NO pasti ditolak. Nah, pokoknya ini saja.
Dan saya akan sebenarnya ini sudah selesai masalahnya, tetapi saudara harus lebih detail mengetahui supaya pemikiran saudara terbuka. Karena saya yakin kok dunia ketenagakerjaan yang belum masuk dalam ranah ketenagakerjaan masih awam. Janib itu hubungan kerja itu bagaimana persen itu muncul dan sebagainya. Ya, lanjut Pak. Yang selalu menjadi masalah adalah selalu baik di dalam kepentingan maupun presiden hak, apalagi presiden hak, dan kepentingan selalu hak normatif buruh. Hak normatif itu hak yang harus dipenuhi menurut undang-undang. Harus. Perusahaan harus memenuhi itu dulu. Kalau tidak, pihak pekerja bisa menjadikan itu suatu masalah. Normatif dulu harus dipenuhi. Dan masalah yang timbul selama saya menjadi hakim di PHI itu adalah pada perusahaan yang menengah ke bawah. Karena dia tidak settle. Kegoncang ekonomi sedikit aja dia turun pendapatannya. Tapi kalau sudah settle-settle seperti Mas Pion, Wilmar, apalagi Garuda Food mungkin, Wing Food mungkin, apalagi itu secara umum bisa dikatakan settle, tidak terjadi masalah. Secara umum mengenai perselisihan hak biasanya jarang muncul. Nah, pengakhiran hubungan kerja ini loh yang banyak sekali unik dan banyak sekali masalah yang timbul. Perusahaan besar seneng karo karyawannya menjadi masalah terus dan sebagainya. Gitu. Jadi itu normatif harus dipenuhi dulu. BPJS-nya bagaimana, upah kerja, upah lembur per jam berapa, upah sehari berapa, kemudian dipotong enggak kalau enggak masuk, bagaimana cara pemotongannya, itu harus diatur jelas. Persian pernah terjadi, tiba-tiba dia dipotong, dread, wah nesu, geger, rame masuk ke PHI. Apakah betul dibetulkan secara undang-undang pemotongannya? Sudah disepakati belum dalam PB atau PKB atau peraturan perusahaan? Harus diatur detail. Tidak boleh langsung main potong. Ya. Dalam materi saya juga wajib memberikan hak-hak yang bersifat ekonomis dan sebagainya. Saudara baca secara detail biasanya yang ekonomis itu biasanya menyangkut normatif kok. Upah, hak lembur dan lain sebagainya itu hak-hak ekonomis. Lanjut, Pak. Sosial, cuti, haid, cuti, hamil, semua menyangkut cuti-cuti ini hak sosial, hak bersifat sosial. Jaminan kerjaan dan sebagainya. Medis, kesehatan, kepolisian K3 itu masuk ke medis. Di perusahaan ada poliklinik, disediakan tempat istirahat misalnya, dan itu sudah disepakati misalnya kalau perusahaan karyawan sakit boleh istirahat di poliklinik, mendapat izin dan sebagainya. Itu juga harus diatur secara jelas. Ada mekanismenya. Lanjut, Pak. Tadi sudah kita singgung, politis itu hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, punya hak dia. Dia datang ke personalnya untuk menyampaikan pendapat, itu juga hak dia. Jadi jangan dihalangi, diakomodir saja sebaik-baiknya. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Di dalam perusahaan itu disebut penyelesaiannya melalui mekanisme bipartit. Dulu waktu saya masih aktif di perusahaan itu ada lembaga bipartit yang diketahui oleh Disnaker. Setelah bipartit dibentuk di dalam perusahaan yang melibatkan serikat pekerja, itu lembaganya disusun, siapa pelindungnya, penasehatnya, ketuanya dan sebagainya dilaporkan ke Disnaker. Jadi ketika terjadi perselisihan diselesaikan di bipartit ini. Tapi apakah sekarang jalan saya tidak tahu. Nah di situ kalau ada perselisihan, bipartit inilah yang mengakomodir kemudian memberikan laporan ke Disnaker untuk penyelesaiannya atau tidak selesainya itu semuanya di situ. Kemudian di Dinas Kerja tadi namanya tripartit melibatkan Disnaker, pemerintah,
Kemudian di luar pengadilan bisa diselesaikan di arbitrase. Di arbitrase ya. Kemudian yang terakhir di pengadilan hubungan industrial. 4 inilah yang bisa menyelesaikan masalah perselisihan hubungan industrial. Saya kira ini sudah, Mbak. Lanjut. Nanti dibaca ya. Saya tidak bisa menyampaikan secara satu persatu. Bipartit sudah. Nah, prosesnya bagaimana? Saya juga sudah memberikan apa yang harus dilakukan. Dan mediasi juga begitu. Lanjut, Pak. Sudah ada mekanismenya. Saudara harus menguasai ini ya. Karena ini merupakan proses. Kalau di luar perusahaan non litigasi, ini termasuk non litigasi, ada mediator dan sebagainya, mediator pemerintah dan sebagainya. Apa? Nah, ini yang perlu saudara ketahui. Mediator berhak menangani perselisihan hak, kepentingan, PHK, SP. Jadi semua boleh diajukan ke Disnaker untuk mendapatkan mediasi. Ada harinya, ada kadaluarsanya, nanti kalau 13 hari tidak menjawab bagaimana, 7 hari dan sebagainya. Ini hukum acara. Saudara harus menguasai. Pernah terjadi setelah dikasih surat anjuran, dia tidak memberi jawaban. Kan 10 hari ya, harus memberi jawaban nih para pihak. Setuju dengan mediasi, hasil mediasi. Tidak setuju, harus memberi jawaban tertulis. Ketika tidak menjadi masalah, juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ketika maju ke pengadilan ini dipermasalahkan. Dia tidak memberi jawaban, Pak. Bagaimana saya memenuhi haknya? Oh, dia tidak menjawab setuju atau tidak. Rame lagi. Ya. Jadi hukum acara ini harus saudara kuasai proses-prosesnya, kemudian hari-harinya ini. Karena kalender kerja itu sangat penting di pengadilan. Court of calendar. Ya. Lanjut, Mbak. Apa saja nanti saudara akan baca ini 10 hari setelah sidang dan sebagainya, menyampaikan tanggapan dan sebagainya. Bila tidak terjadi kesepakatan harus bagaimana, saudara harus tahu. Lanjut. Ayo kok diam saja, ada yang ditanyakan? Atau ada apa yang ganjel? Kok diam aja? Atau memang awam baru sekarang baru kenal masalah PPHI sehingga belum koneknya belum muncul. Apa? Nah, biasanya begitu memang. Outsourcing-nya ini sebagai pihak buruh atau sebagai pendampingnya perusahaan pengguna jasa. Jadi kayak si buruh ini menggugatnya ke outsourcing-nya atau ke perusahaan pengguna jasa. Ke outsourcing-nya dulu. Ya, nah itu loh. Jadi saudara harus mampu, di undang-undang kesehatan semua sudah diatur itu tentang outsourcing. Bahkan di permennya ada tersendiri mengenai permen outsourcing nomor 34 atau 36 ya, lupa saya. Itu ada tentang outsourcing 35 kalau salah. Itu permennya diatur bagaimana outsourcing, apa saja yang bisa di outsourcing dan sebagainya. Siapa yang bertanggung jawab di outsourcing itu dulu yang harus dipermasalahkan. Kemudian bila outsourcing beralasan untuk menyatakan bahwa saya tidak bisa memenuhi karena perusahaannya tidak sesuai perjanjian yang kita buat di outsourcing. Nah, baru dilibatkan. Nah, ini ketika saudara menggugat, siapa yang digugat? Siapa yang digugat? Tahu siapa yang digugat? Yang digugat semuanya supaya tidak terjadi kurang pihak. Hukum acara nanti kalau sudah mendapatkan hukum acara perdata ada itu kurang pihak. Jadi saudara sebaiknya ketika menggugat tergugat 1 outsourcing, tergugat 2 perusahaan. Nanti nek outsourcing tok padahal masalahnya itu menyangkut perusahaan di NU saudara. Kurang pihak balik. Malah ada juga yang berani turut tergugat 1. Siapa enggak tahu saya. Mungkin di situ ada sub penyedia mesin atau apa, turut tergugat 2, turut tergugat.
Petitumnya bagaimana? Oh, itu sudah. Nanti di hukum acara perdata tanyakan sebaik-baiknya. Saya hanya memberikan yang PHI saja khususnya. Nanti saya overlapping. Tapi di materi saya di bawah itu sudah menyinggung banyak. Itu bisa untuk modal saudara besok pas hukum acara perdata bisa tanya lebih detail. Saya ya sedikit banyak menguasai karena saya pernah menjadi hakim ya. Tapi detail dan sebagainya sebaiknya pemateri saja. Gitu. Jadi itu outsourcing itu tergantung kasusnya juga gitu ya. Kalau biasanya kalau buruh ini ke outsourcing itu dia tidak bisa langsung ke perusahaan itu karena dia tidak ada perjanjian kerja. Kan tidak ada nih perjanjian kerja. Perjanjiannya dengan outsourcing. Outsourcing perjanjian kerjanya dengan perusahaan. Nah, penelusuran masalah ini juga harus kuasai, saudara. Oh ini, oh enggak bisa, ini harus di dua-duanya digugat gitu. Atau cukup turut tergugat juga bisa perusahaan. Supaya biasanya kalau turut tergugat 1, 2, 3 sampai berapapun tidak dibatasi, petitumnya minta supaya turut tergugat tak ada tunduk terhadap putusan pengadilan. Nanti hakim juga akan memutuskan turut tergugat wajib untuk mengikuti putusan pengadilan. Gitu kira-kira. Konsiliasi, ya sedikit, tapi ini sudah jarang. Saya malah belum mendengar, tapi yang saya dengar sekarang banyak sekali sertifikasi tentang mediator. Ya, itu kalau sekarang ini mediator bisa digunakan untuk mendaftarkan dirinya di pengadilan untuk menjadi mediator. Di Senaker juga bisa menjadi mediator. Sepanjang sertifikasi itu diakui. Ini memang diakui. Konsiliator itu sebenarnya ya mediator swasta di luar pihak, di luar Disnaker, tetapi oleh karena dia bersertifikasi, kemudian diakui oleh Disnaker, lalu dikeluarkan surat izin untuk menjadi konsiliator atau mediator. Nah itu boleh dia masuk, tapi jarang, saya belum pernah mendengar ada konsiliator di Disnaker. Tapi memang sebaiknya konsiliator itu ada. Karena begini, pengalaman yang satu, saya pernah membaca surat anjuran, risalah, Mas yang di personalia, ada yang pernah membaca anjuran, risalah anjuran? Belum pernah kan? Nah, produk dari mediator, mediasi adalah surat anjuran. Di dalamnya termuat kesepakatan dan tidak kesepakatan. Disitulah masalahnya, mediator sebagai pemerintah biasanya, bahkan memang begitu, saya membaca hasil mediasi itu selalu normatif sesuai undang-undang. Kalau dia keluar dari undang-undang jadi masalah besar itu. Para pihak tidak akan terima. Gitu. Nah, apakah dengan kehadiran konsiliator ini bisa memberikan wacana baru atau penafsiran baru tentang bagaimana mediasi secara baik dan sebagainya. Tapi selalu begitu. Karena Disnaker tidak mungkin keluar dari situ. Kalau keluar dari undang-undang pasti dia kena masalah besar, terutama dengan para pekerja. Jadi menganjurkan bahwa berdasarkan undang-undang ini, pasal sekian saudara harus memberikan hak pesangon sejumlah ini berdasarkan pasal ini. Tidak pernah berani mengambil keputusan bahwa oleh karena perusahaannya pada posisi rugi, maka perusahaan mengasihnya hanya separuh. Gak wani. Yang berani gitu cuma pengadilan. Memang pengadilan diberi wewenang untuk seperti itu. Kalau keluar itu berat di Senaker. Bisa didemo berjilid-jilid ya. Dan selalu anjuran itu normatif ya. Sepanjang sepengetahuan saya, anjuran itu normatif. Konsiliator, konsiliasi, terus lanjut Mbak. Prosesnya sama dengan mediator, persis sama. Cuman yang boleh dikonsiliasi adalah hanya 3 kepentingan PHK SP. Jika saudara menjadi mediator, ya. Tapi jarang ini. Jarang orang memakai dan saya belum pernah mendengar konsiliator ada di Disnaker.
Ya, sebagai wacana pembanding saja. Lanjut. Nah, di luar itu, di luar peradilan dan putusannya diakui sama dengan putusan pengadilan adalah arbitrase. Mungkin nanti juga akan dapat arbitrase ya. Bagaimana cara arbitrase, apa saja yang dilakukan arbitrase dan sebagainya, masa daluarsanya dan sebagainya, semua sudah ada di sini. Yang penting diagramnya tadi, Mbak. Arbitrase. Apa yang harus diselesaikan, tugasnya dan sebagainya, rintip. Ini nek dijelaskan untuk arbitrase tok aja sudah berapa lama. Setidaknya saudara sebagai calon advokat tidak awam. Pendalaman materi nanti setelah saudara menjadi advokat sendiri, belajar yang lebih banyak. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, kekuatannya sama. Apakah sekarang putusan arbitrase bisa di PK? Ini masih menjadi perdebatan. Dan yang bisa diajukan ke proses arbitrase hanya perselisihan antar serikat pekerja dan perselisihan kepentingan. Saudara minta arbitrase untuk PHK, enggak bisa. Saudara minta tolong arbitrase untuk menafsirkan undang-undang, enggak bisa. Yang boleh menafsirkan undang-undang hanya Mahkamah Agung, Majelis Hakim. Jadi hanya dua ini. Jadi setelah buntu di sini, maju terus langsung ke arbitrase putusan. Bolehkah di PK? Ini masih debat tebal. Tapi setidaknya saudara tahu, ini yang bisa menjadi alasan untuk PK. Lalu sejauh mana kekuatan alasan ini? Tergantung saudara, kemampuan saudara sebagai advokat, apakah ini berani PK atau tidak. Tetapi kalau sudah ini muncul menjadi perma, peraturan Mahkamah Agung, bahwa arbitrase tidak di PK, sampai kapanpun saudara tidak akan bisa PK. Tapi selama ini saya baca belum pernah ada permanya. Lanjut, Pak. Nah, kekuatan putusan hukum penyelesaian PHI, mediator, dia berhak ke kepentingan PHK, SP, semuanya, empat-empatnya. Kemudian konsiliator, hanya 1, 2, 3, tanpa penafsiran tidak boleh. Ingat ya, gampang kok. Nah, sepanjang menafsirkan di luar pengadilan hubungan industrial, tidak boleh. Ya. Kemudian arbitrator dan sebagainya. Bagaimana sifatnya? Mediator itu membantu, pasif, aktif berupaya menyelesaikan, aktif untuk memeriksa dan memutus perkara, tidak mengikat. Jadi memang putusan mediator dan konsiliator atau sama dengan tidak mengikat. Para pihak di situ boleh saling menyangkal dan boleh saling menolak. Nah, itu yang menjadi polemik karena mestinya namanya mediator ya bisa menyelesaikan rampung di situ. Tapi kebanyakan juga jadi masalah baru muncul lalu ke PHI. Ini kan sama ini mediator. Kalau arbitrase mengikat dan final karena dia setara dengan putusan pengadilan. Ya, cuman tidak ada lagi untuk PK dan sebagainya. Lanjut, Pak. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan? Jadi kedudukan PHI adalah peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi di Mahkamah Agung itu ada Dirjen Badilum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. PHI di peradilan umum. Yang di bawahnya ada perdata, ada pidana, ada niaga, apalagi. Dan lain-lain di situ. Wewenangnya, jangan lupa ya, nanti saudara lupa ya izinlah. Di tingkat pertama, perselisihan hak. Di tingkat pertama, perselisihan hak. Artinya apa? Boleh banding, boleh kasasi. Di tingkat pertama dan terakhir, penafsiran undang-undang, peraturan perusahaan, dan lain sebagainya, hanya di PHI
provinsi atau kabupaten. Sudah tidak bisa kasasi. Di tingkat pertama, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi dua ini saja yang bisa diajukan kasasi karena PHI tidak mengenal banding, ya. PHK dan perselisihan hak. Di tingkat pertama dan terakhir, perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jangan sampai saudara nanti kasasi ini dikasasi, ini dikasasi ya langsung ditolak. Dan mestinya ya jangan sampai sebagai advokat nggak ngerti. Ada yang ditanyakan ini? Kewenangan PHI? Lanjut, Mbak. Tadi sudah saya singgung ya, pasal 57, semuanya berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kecuali diatur khusus di PPHI. Nah, hukum acara perdata yang berlaku bagaimana? Saudara nanti kalau ditempatkan misalnya menjadi hakim PHI di Ambon, di ya beda-beda, HIR, RBG, RV. Masing-masing beda-beda ya. Lanjut. Sebelumnya, Pak, sebelumnya. Nah, semuanya proses perdata ya begini inilah. Tahapan ini saudara ketahui, saudara apalke atau sudah tersini, udah. Mantep dah nanti kalau ikut PKPA ini. Nanti saudara akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Selalu begitu. Penggugat dan tergugat datang. Sebelumnya ada macam-macam aturan relasnya sah atau tidak dan sebagainya. Kemudian pembacaan gugatan dijawab oleh tergugat, isi huruf puas, penggugat replik, di replik tergugat nggak puas, duplik, selesai. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Baru pembuktian. Kesimpulan ini satu-satunya proses yang tidak diatur dalam hukum acara perdata, tetapi sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini sangat baik karena memberi peluang para pihak untuk menyampaikan unek-uneknya. Proses peradilannya, materinya, substansinya, macam-macam boleh. Sakarep mulai nyimpulke. Terus biasanya kesimpulan. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila kami sebagai pihak penggugat adalah yang dimenangkan, terserah mau bahasanya begitu. Demikian kami mohon kepada majelis hakim untuk satu, memutuskan sesuai dengan petitum yang sudah kami sampaikan di dalam gugatan. 1, 2, 3, 4. Monggo. Hak saudara. Tapi sebagai advokat sebaiknya manfaatkan ini. Kenapa? Sepanjang saya menjadi majelis hakim, proses ini sangat membantu majelis hakim. Saya kasih imajinasi. Majelis hakim menerima perkara, buktinya bisa ratusan. Bisa ratusan. Satu gugatan itu bisa sampai 100 halaman. Ini bayangkan. Saksinya sakarepmu. 100 juga boleh. Undang-undang tidak boleh membatasi. Dia mengajukan saksi. Berapapun saksinya. Ketika akan membuat putusan, dia harus membuka satu-satu. Kemudian bukti suratnya satu persatu harus diteliti. Kemudian harus sekarang sudah kewajiban majelis hakim untuk checklist semua bukti karena sistem ekord ya, semuanya itu majelis hakim harus sudah membaca checklist satu persatu. Bayangkan aja kalau surat buktinya sampai 400. Saya pernah menangani perkara dengan 385 karyawan. Buktinya satu karyawan satu strok gaji. Dibayar kapan, tanggal berapa, lemburnya sejak kapan dia tidak dibayar, semuanya bukti satu-satu. Nah, kalau saudara advokat yang pandai memanfaatkan situasi dan waktu, di kesimpulan itu saudara bisa menyampaikan. Penggugat 1, saudara Supekan bagian produksi, gaji terakhir bulan ini
jumlah gaji pokoknya sekian. Saudara perhitungkan itu semaksimal mungkin di situ. Itu senangnya raw umum majelis hakim. Terbantu. Jadi bagaimana advokat ini mampu meramu masakan yang enak dimakan majelis. Lu majelis ki manusia hakim. Nek gugatane ruwet, saksine yo ruwet, tidak saling mendukung. Wes bareng ngono nanggon sidang gontok-gontokan dewe-dewe ora karuan. Majelis yo kesel. Gitu. Nanti putusannya juga berpengaruh dalam putusan. Ketika majelis hakim disajikan makanan yang enak, enak gugatannya, jawabannya sedep, saksi ini lengkap, bukti ini lengkap, itu sudah enak banget majelis hakim. Kenapa? Satu-satunya peradilan yang dibatasi kalender kerjanya adalah PHI. Jadi majelis PHI maksimal 50 hari kerja harus selesai masalah itu. Ada sih untuk mendapatkan kekhususan sidang cepat, tapi harus pengajuan ke ketua pengadilan, minta sidang cepat. Di situ undang-undang sudah mengatur ada hal kegentingan yang memaksa, mencangkup kepentingan nasional atau umum, mengganggu nanti kalau tidak diputus mengganggu ketertiban. Itu semua nanti akan dipertimbangkan ketua majelis hakim sehingga majelis hakim bisa ketua pengadilan memutuskan ya sidang cepat ini majelisnya 7 hari setelah menerima penetapan itu harus sidang. Tidak boleh 50 hari kerja sudah harus putus. Tapi jarang. Nah, 50 hari kerja ini majelis hakim sudah harus putus. Nah, kasasi dibatasi 30 hari. Harus sudah putus. Kalau perdata pidana, tetapi dalam ketentuan perma di hukum acara, perkara perdata maksimal sekarang dibatasi. Yang membatasi Mahkamah Agung 6 bulan sudah harus putus. Dulu bisa bertahun-tahun, sekarang sudah. Mahkamah Agung juga sudah berbenah diri, digitalisasi dan sebagainya, ekor dan sebagainya itu untuk semuanya untuk mengantisipasi tunggakan-tunggakan perkara. Yang dulu ribuan, sekarang sudah mulai menyusut banyak sekali. Karena dari bawah sudah ditata sedemikian rupa, sehingga sudah tidak ada penunggakan perkara. Nah, majelis hakim PHI ya itu tadi dibatasi 50 hari kerja. Ada yang ditanyakan di sini? Ya ngawur lah, tanya ngawur supaya hidup suasananya. Saya sedih kayak gini nih. Tegang banget. Nah, kayaknya tegang banget. Padahal saya hanya menyampaikan supaya saudara terbuka pikirannya. Saya tidak menjelaskan, tapi supaya saudara bisa menerima. Ada? Pak, kok tadi Bapak menjelaskan seperti ini, kok beda? Nah, silakan. Hmm. Hmm. Perkenalkan, saya Aura. Saya akan bertanya terkait dengan pengadilan industrial, bagaimana cara untuk memasukkan perkara di pengadilan industrial? Ya, tadi kan ada beberapa syarat. Mungkin ada beberapa yang saya kurang paham karena saya terlambat. Apa yang belum paham? Tadi kan saya yang tahu itu di catatan saya itu kita memerlukan anjuran itu berasal dari mediator yang yang dikewenangi oleh Disnaker. Setelah itu sayanya kehilangan fokus gitu Pak. Jadi mohon. Ya itu saja syaratnya. Jadi tidak ada syarat lain. Jika tidak ada surat anjuran tidak bisa masuk PHI. Nah, bagaimana cara membuat surat gugatan ini loh yang penting saudara-saudara sekalian. Banyak sekali advokat, ya mohon maaf ya, karena saya pernah menjadi hakim, bagaimana dia menyajikan surat gugatan loh, gak jelas. Saya kasih resep, majelis hakim selalu memeriksa pertama kali adalah formalitas gugatan. Apa itu formalitas gugatan, surat gugatan, apa saja di situ? Ada yang tahu?
identitas pasti. Ya, harus tepat itu, harus tepat. Nyebut Suparno karo Suparna udah geger, udah pasti. Ya, harus ada KTP dan sebagainya. Kalau di PHI, saudara menyebut bahwa saudara Subhan ini adalah anggota Serikat Pekerja Metal, harus ada kartu anggotanya. Siapa yang mewakili boleh mewakili? PUK, pengurus unit kerja SP di setempat itu bisa membela kepentingan. Sekarang itu begitu, boleh di PHI dibolehkan, tidak harus pakai advokat. Larang biayanya cari ini begitu ya. Memang mahal kalau saya lihat ya. Mengerti aku dari advokat dulu ya. Mahal. Ya biasanya menyewa advokat itu perusahaan singkuan bayar. Lah buruh itu bisa diwakili oleh pengurusnya, baik tingkat perusahaan, kabupaten, provinsi, atau nasionalnya, sepanjang bisa dibuktikan dengan kartu anggota serikat pekerja, dan serikat pekerja itu harus terdaftar di Disnaker. Lah kalau besok menjadi lawanmu, kamu bisa menanyakan itu formalitasnya. Mana saudara mengaku sebagai anggota SP di perusahaan kami? Mana anggotanya? Sudah terdaftar belum di Disnaker? Saudara tahu kalau ketika sidang pertama kali dibacakan identitasnya para pihak, mereka masing-masing maju memeriksa identitas, KTP-nya atau apa semuanya. Di PHI juga begitu, keanggotaannya diperiksa. Advokatnya sumpahnya kapan? Dari advokat mana? Kan begitu semuanya. Ya, di situ. Nah, setelah itu baru yang jeblok kedua adalah surat kuasa. Surat kuasa itu namanya surat kuasa khusus, ya spesifik khusus membahas apa? Perkara itu. Jika perlu sebut nomor perkaranya. Dia mendapat kuasa dari pihak yang berperkara. Di situ jelas. Tak bocori nanti ujian dan mungkin saudara sudah tahu, surat kuasa selalu keluar. Mulai sekarang pelajari itu surat sistematika surat kuasa itu. Waktu saya ujian PKPA juga begitu. Setelah magang selesai saya ujian, keluar tuh. Ceritaan gini-gini, buatlah surat kuasa khususnya. Nyoh, weh. Ngiri-ngiri keluput kabeh jebol sudah. Saudara menguasai materi, surat kuasa tidak selesai sudah. Ya, surat kuasa. Dan prakteknya ternyata setelah saya sadari yaitu pas jadi hakim, iki surat kuasa piye gitu. Ya akhirnya NO dia juga tidak bisa menjadi prinsipal. Kan kasihan nih yang kita bela ini. Sudah seneng-seneng yakin-yakin dapat advokat, gaya surat kuasa gak iso. Pupuslah harapan. Kan gitu kan? Malu-maluinlah. Apalagi peradi gaya surat kuasa gak bisa kan gitu. Dan itu terjadi loh, fakta loh, saya tidak fitnah loh. Banyak terjadi. Apalagi kalau sudah menyangkut surat gugatan. Fundamentum petendinya mana, ceritanya kronologisnya bagaimana, fundamentum bagaimana, dasar hukumnya. Nah, yang perlu penting saudara ketahui, ojo nggurui majelis ya. Majelis jengkel nek diarah-arahkan. Iki lho, dhek iki nganggar peraturan iki. Ketentuannya lho mending ngene lho. Jadi Pak Hakim harus majelis harus memutuskan. Wah, itu udah ngamuk majelisnya. Bisa-bisa di NO saudara. Belum lagi fundamentum petendi sama petitum nggak nyambung. Ya kebangetan lah ya. Oh, fundamentum petendi kok iso nuntut kok ora iso gawe tuntutan kan lucu kan ya. Tapi ada loh. Fakta itu saya melihat sendiri. Ya tak NO. Ada petitumnya, gak ada fundamentum apalagi. Ora ono fundamentum kok minta. Bagaimana majelis memutuskan? Gak bisa. Ya. Gitu. Kemudian yang menjadi sekarang ini kan di Undang-Undang PHI itu perkara di bawah 150 juta per deo. Karena ini untuk membela kepentingan pekerja. Negara begitu. Jadi misalnya PHK ini selawe juta, itu oleh majelis hakim tidak boleh dikenai biaya. Nah, kalau advokat yang mesti kena kan ya, itu udah di luar. Itu 150 juta. Nah,
Yang sekarang saya ketahui bahwa serikat pekerja pinter-pinter. Jadi kalau gugatannya itu menyangkut 300 seperti yang pernah saya tangani sampai 400 karyawan di New Era terakhir kemarin itu sampai 800 orang itu dipecah. Pesangonnya main di bawah 150 dipecah-pecah. Langsung blenger majelisnya sudah. Yuk bayangin aja, satu pokok perkara substansi hukumnya sama, saya gugat jadi 15 gugatan. Iya, saya tangani itu, BEM Cycle itu 15 gugatan. Nah, kebetulan undang-undang PHI kan mengatur bahwa majelis hakim PHI itu terdiri dari sebelah kanan Apindo, sebelah kiri serikat pekerja. Tapi ini adalah prosesnya, bukan ketika menjadi majelis. Jadi unsur yang boleh mengikuti seleksi menjadi hakim PHI, ad hoc PHI, dari unsur serikat pekerja, dari unsur pengusaha. Pengusaha hanya satu diakomodir oleh Apindo. Jadi ada undang-undang khusus tentang Apindo. Dia boleh mewakili anggotanya untuk menjadi advokat atau pengacara. Di serikat pekerja, setiap serikat pekerja boleh. Masalahnya adalah hakim itu juga manusia, saya balik itu. Ketika kami dididik menjadi hakim, kemudian disumpah menjadi hakim dan diangkat menjadi hakim, sudah jelas kami bukan dari Apindo. Mohon maaf, kebetulan saya unsur Apindo dulu, sudah bukan dari unsur pekerja. Ya sudah itu, hakim. Sing digoleki iki kekhususannya itu pinter iki lho Mas. Oh iki wong pinter saka Apindo dadekke hakim. Oh iki wong pinter saka SP dadekke hakim. Bukan bajunya ini loh. Kalau sudah disumpah diangkat menjadi hakim, selesai itu unsur, minggir semua. Kamu hakim, tapi namanya manusia. Kadang-kadang juga ada emosinya. Muncul itulah. Wah, perusahaan kok digenek kadang-kadang ya manusia. Wah, saya sebagai hakim roto emosi dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau sudah dari majelis, selesai majelis. Dari seluruh pekerja begitu. Kadang-kadang manusia juga, musyawarah juga begitu. Padahal sebenarnya musyawarah untuk mencapai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Selalu begitu kan? 3 hal itu harus saudara kuasai. Filosofisnya, sosialisnya, realistisnya bagaimana? Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Teori dari? Masih ingat? Ya? Nah, Gustav Radbuch. Yang diperdalam lagi sama tadi apa? Nah, teori itu jadi backbone di seluruh dunia, menjadi Kelsen macam-macam tuh. Selalu majelis hakim memutuskan perkara demi kepastian hukum, demi keadilan, dan demi kemanfaatan hukum. Nah, kalau teorinya Gustav Radbuch, masing-masing punya pertimbangan sendiri. Ada yang memanfaatkan manfaatnya lebih dulu. Keadilannya carry, kepastiannya carry. Ada kepastian dulu. Manfaatnya sidik, kepastiannya sidik. Masing-masing punya analogi berpikir hukum, argumentasi hukum masing-masing. Tapi selalu mengacu gitu. Sehingga saudara jangan berharap banyak, maksudnya bukan berharap banyak. Saudara jangan berpikir bahwa putusannya itu nanti akan sesuai dengan, tapi selalu majelis hakim ketika musyawarah seperti itu. Kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan. Selalu menjadi pedoman majelis hakim. Demikian juga saudara minta petitumnya ya demi kepastian hukumnya, demi keadilannya, dan demi manfaatnya. Contoh perkara, saya pernah menangani seorang buruh perempuan, namanya masih saya ingat, Sumarni. Dia di Pulau Soro lah, kasarnya begitu. Di Pulau Soro perusahaan, gugat dia di PHI, perusahaan datang dengan wakilnya, sidang, saya putuskan bahwa pekerja ini tidak bersalah, harus dipekerjakan kembali. Tok.
perusahaan tidak kasasi karena masalah PHK kan. Nah, buruh seneng kan dipekerjakan kembali, putusan sudah di tangan dia, datanglah dia ke perusahaan. Tok, tok, tok. Berdasarkan putusan pengadilan, saya berhak masuk bekerja. Tidak. Sopo sing arep ngewangi? Buruh itu siapa yang? Karena dia perorangan. Beda kalau dia punya serikat pekerja. Tetapi itu pun tidak bisa secara serta-merta membolehkan masuk. Tidak semudah itu loh. Perusahaan juga punya bahwasanya gengsi lah. Wong aku mutus PHK ya. Pengadilan mutus bekerja kembali. Kak, iku kok ndak tak tompo. Wabeh melok wis sak pabrik. Ini bayangin aja. Engko anggere ana perkara kaya ngene, geger meneh. Njaluk dibersihkan lagi. Putusannya begitu. Artinya apa? Putusan ini kemanfaatan hukumnya kurang. Enggak ada manfaatnya. Hukumnya sudah pasti. Adil dia dipekerjakan kembali. Adil, sangat adil pekerjaan kembali. Terus melebu perusahaan. Tutup gerbangnya. Greg, mau apa coba? Mau mengadu polisi ini hubungan perdata. Ada juga yang mengakali, aku rakon kerja, apa poning aku absen terus. Lah absen terus, siapa sih harus gaji? Kan begitu. Unik loh, PHI ini sangat rumit dan unik. Nah ini yang dimaksud kemanfaatan hukum, kepastian hukum. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman itu, majelis hakim wacananya semakin banyak, karena wacananya semakin banyak, diharapkan bijaksana. Toh. Nah ketika saya menangani masalah tersebut, lebih baik saya putus PHK. Selesai kan? Dia dapat duit, pesangon sesuai ketentuan undang-undang. Kemanfaatnya apa? Walaupun dia minta mohon dipekerjakan kembali, dia kan gugatnya minta dipekerjakan kembali. Majelis hakim kan tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari itu artinya, dan sebenarnya tidak ada ya, dipekerjakan kembali dengan jabatan manajer lah itu ultra petita. Tapi kalau dipekerjakan kembali di tempat yang pernah dia bekerja itu tidak ultra petita. Majelis hakim mutusin pekerja kembali sesuai jabatan yang pernah diterima di perusahaan itu. Tolak sama perusahaan. Nah itulah. Jadi waktu ketika kita menerima perkara-perkara yang sejenis itu, ya harus berdasarkan pengalaman ini, kita harus periksa sedemikian rupa. Apakah alasan untuk dipekerjakan kembali ini betul-betul kuat? Bisa dilaksanakan atau tidak? Kalau tidak bisa dilaksanakan kan percuma, putusan itu menang di atas kertas. Ya bayangin aja, menyangkut satu tenaga kerja, wedok tulang punggung keluarga. Putusannya menang, masuk dia harus bekerja, ditolak perusahaan. Memang terus majelis hakim datang ke kantor itu, buka pintu deh. Tidak boleh, tidak ada kewenangan itu. Siapa yang punya kewenangan itu? Nah, saudara, logikanya dibalik. Kalau saudara besok menjadi advokat, pertimbangan baik-baik untuk masalah putusan dipekerjakan kembali. Manfaat enggak? Memungkinkan enggak? Gitu. Percuma saudara meminta petitum seperti itu, tapi faktanya dia tidak bisa masuk bekerja. Nah ini, jadi saudara saya stressing benar-benar masalah kemanfaatan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Mana yang saudara dulukan dulu ini? Dengan menerima perkara ini, mana yang saudara dulukan? Mungkin enggak kepastian hukum semuanya bisa tercapai 100% semuanya. Rasa-rasanya jarang. Ya, gitu kira-kira. Ada yang ditanyakan? Ya. Kurang berapa menit, Mbak? 20 menit. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Kevin, Ya, Kevin Kevin. Gary. Ini tadi cuma terlintas saja Pak dari pikiran saya. Ya. Apakah bisa ketika seseorang mengajukan gugatan, terutama di masalah penyelesaian hak pekerja ya, hak pekerja itu, akan tetapi pada saat itu perusahaan itu sedang terjadi pilot, Pak.
sedang dipilotkan oleh kreditornya, itu apakah bisa? Sedangkan itu kan putusannya harus diputus 50 hari, sedangkan untuk pilot sendiri kan maksimal diputus hakim harus 60 hari. Itu apakah bisa ketika perusahaan tersebut pilot atau sedang dipilotkan oleh seorang kreditor lah, katakanlah itu ada salah satu karyawan mungkin mengajukan gugatan ke PHI tadi ke pengadilan itu. Sedangkan kan sebelum kita mengajukan gugatan itu kan harus ada proses bipatri tadi, yaitu mediasi itu. Ya. Sedangkan mediasi itu sendiri pun kadang-kadang pada praktiknya kan tidak sesuai atau mungkin lama ya. Ya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Walaupun terlintas kan bagus dipikiran. Ya, bagaimana kalau ada kepailitan? Ya, satu-satunya hukum peradilan yang harus saudara dikuasai. Ya, saya pernah mengalami. Saya harus menguasai undang-undang tentang PT. Saya harus menguasai undang-undang tentang kepailitan. Karena biasanya menyangkut masalah PT itu di situ diatur siapa yang berhak maju dalam persidangan. Di akta notaris pendirian di situ ada. Direktur utama berhak untuk menjalankan perusahaan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Ketika saudara membuat surat kuasa, ternyata yang memberi kuasa saudara direktur operasional, selesai surat kuasa. Tidak bisa. Kemudian kepailitan. Kompetensi ini memang benturannya besar dulu. Jadi PHI yang nyidang dewe, kepailitan nyidang dewe. Ya, pailitan gedok jedek karena tidak ada pekerjanya, ya sudah, pilot pekerja begitu diputus, pekerja mau masuk, tidak bisa, saudara terlambat. Oh sudah putus kok pilotnya, kamu bukan pihak yang menerima kepailitan ini, selesai. Nah akhirnya apa? Oleh Mahkamah Agung dikeluarkan perma, gitu. Permanya yang mengatur itu. Jika ada perselisihan hubungan industrial yang sedang berjalan, ini harus diberitahukan ke majelis di sana. Nah, majelis sana mestinya menghentikan dulu, atau majelis hakim kan boleh menafsirkan undang-undang itu sesuai kemampuan, macam-macam. Tapi kebanyakan sekarang seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah terlambat itu, si buruh ini mengajukan gugatan. Ya kembali lagi ke mediasi. Kowe pilot orang ngomong-ngomong toh. Lah aku ndi bipartit, mediasi, gagal masuk ke untuk berdasarkan undang-undang ada putusan pengadilan niaga, kalau ini pilot mohon untuk bisa diberikan pesangon. Tapi ini bukan paten loh ya, ini bukan pakem loh ya. Kemampuan saudara menafsirkan permasalahan kasus yang saudara hadapi ini, itulah yang advokat biasanya laris, pinter ya. Karena tidak semua omongan saya ini sesuai fakta loh, karena masing-masing kasus itu berbeda-beda. Seperti tadi masalah Mbak Sumarni tadi, belum masalah lain. Banyak sekali. Jadi itu, kepailitan dan PHI sangat terkait sekali, sehingga saudara sebagai advokat juga menguasai kepailitan, menguasai PHI, menguasai undang-undang PT, bahkan saya pernah harus belajar undang-undang kesehatan dan kedokteran, undang-undang tentang dokter, karena rumah sakit Semen Gresik ada seorang dokter menggugat saya di PHK tanpa alasan. Gue tak baca mana mah, belajar lagi satu-satu. Ketika ada teller yang dikontrak, kemudian diputus hubungan sama bank, saya harus belajar masalah perbankan. Itu aja nih teller, posisinya dia teller di mana? Apakah dia dalam core business atau tidak? Saudara bisa membedakan core business dan tidak. Tadi outsourcing atau core business. Pak, lah sekarang ini kok banyak sekali ya yang dikontrak kayak gitu. Ya sepanjang tidak ada kasus ya wis toh. Kan gitu. Bangku juga begitu, aman-aman saja toh. Nanti dari kasus diundang aja, selesai Pak. Ya sudah jadi PB, apalagi sudah tidak bisa muncul. Tapi kan itu kan melanggar undang-undang. Ya memang melanggar, semua Indonesia tahu itu melanggar. Teller itu core business, tapi kok dikontrak. Ya, begitu juga. Masalah produksi sekarang, produksi juga begitu.
Ternyata sekarang undang-undang tentang outsourcing juga boleh. Core produksi di outsourcing kan. Tuh, bayangin. Jadi kemarin Omnibus Law itu menurut saya, kalau saya nilai saya sebagai majelis hakim, kebablasan. Itu betul-betul membuka keran seluas-luasnya bagi investor untuk bisa senang masuk Indonesia. Tapi jeblok pekerjanya. Udah semua bisa di outsourcing kok. Padahal dulu undang-undang sebelumnya itu hanya masalah non-bisnis seperti satpam. Seperti apa lagi? Misalnya poliklinik kalau ada perusahaan. Atau apalah penunjang-penunjang di situ. Rental, sopir dan kendaraan. Itu boleh di-outsourcing-kan. Tapi kalau sudah menyangkut core bisnis di kontrak, ya sudah, masing-masing pihak mau menerima enggak. Nah sekarang tak tanya, saudara melamar di bank, teller, lulus, tak. Saudara lulus sebagai teller, ini perjanjian kontraknya. Mau ditolak atau mau diterima? Ini yang disebut subordinasi buruh itu di sini juga. Dalam realitasnya seperti ini. Yang tidak bisa menolak. Gak mau gak, aku izin nang omah nganggur. Aku dirasani bapak ibuku sarjana S1, ekonomi nganggur. Dolan tok sini. Kontrak ya ditompo. Di bawah UMK ya ditompo, lah piye? Carut marut dunia hukum Indonesia. Fakta itu terjadi dan yakin begitu. Misalnya Anda ngotok-ngotok, Mbak, kowe kok gelem toh kontrak teller? Lah emang sih mau lakoni jenengan, wong saya butuh mangan dan sebagainya. Itu fakta loh, nggak bisa kita datang dia di perusahaan. Kasus yang terbaru, Anda ngikuti? Ijazah ditahan? Nah, ayo, tak tanya, datanglah dia ngelamar. Ayo, ngelamar. Oke, tak terima. Neng kowe kudu nyerah ijazah. Dia wis ngelamar ratusan ini loh, rat ditompo. Sulitnya bukan main cari pekerjaan kan? Bahkan sekarang Indonesia adalah tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN kan? Dibayangin aja, serahkan tuh jasa, pelek. Ayo, kasusnya gimana ini? Masuk PHI atau bukan? Kemampuan Anda sebagai advokat untuk mengkualifikasikan ini. Pidana atau perdata atau PHI, saya tanya. Wamene lo mudun-mudun lah ngopo. Disnakre iki nang ndi? Kanwile nang ndi? Gitu loh. Ya karena saya pernah jadi hakim, saya wani ngomong ini gitu loh. Nek ora aku mungkin ya ora ngerti. Itu tahu enggak? Ketika syarat tadi saya ngomongkan kepentingan tadi, ketika penafsiran syarat-syarat kerja itulah yang berhak menentukan majelis hakim. Gugat perusahaan itu. Datanglah ke mediasi dulu Bupati iki kowe ra entuk lho ketemuan ini. Kowe gelem ora? Ya wis nek ngono. Nah, buat berita acara. Kowe ra setuju ra setuju? Masuk ke mediator. Atau kalau yang pinter biasanya karena buruh ini di bawah subordinasi dari perusahaan, datang ke mediator untuk minta pendampingan. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya SP, tapi saya tidak setuju ketentuan ini. Tolong dong dipanggilin, kita rembukan mediasi. Ya, tergantung dari mediatornya, wani enggak kan gitu kan? Nah, itu. Itu adalah syarat kerja. Jadi kalau syarat kerjanya sesuai dengan pasal 1320 perdata, ketika itu melanggar ketentuan kesusilaan dan sebagainya, sebab yang tidak halal atau apapun juga itu melanggar hukum, gugat di PHI, syarat kerjamu melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 1320. Mohon ketentuan ini dihapus dari usaha itu dan dikembalikan ijazahnya ke para pihak. Gugat. Wamene orang ngerti undang-undang, perusahaan ini disenenilah dan sebagainya. Apa? Maksudnya tidak mengakui bagaimana? Tidak mengakui menahan ijazah. Korbannya 1 atau 2? Nah, 30 orang kok.
30 orang itu satu saksi bukan saksi, betul? Nah, 30 orang saksi bukan saksi. Kemampuan advokat. Kok tidak mengakui gimana? 30 orang jadi korban. Bukan itu. Ya, syarat-syarat kerjamu melanggar ketentuan undang-undang. Petitumnya adalah minta syarat ketentuan itu dihapus, kembalikan ijazah. Putus pengadilan, PHI, dasarnya itu minta ke saya. Nek orang dipenuhi, masukin ke pidana. Lah masuk ke polisi lah, ini perdata ini pidananya apa? Kalau gitu polisinya gimana coba kita sepakat? Enggak Pak, dia melakukan tipu daya. Sing piye tipu dayane? Unsurnya apa kamu bisa menentukan? Engko nek terus gelar perkara, lah rano toh perdata. Itulah kemampuan kita sebagai advokat untuk bisa mengkualifikasikan perkara itu. Mestinya kanwilnya atau disnakernya itu memberikan solusi. Datang ke situ mediator. Kan di situ ada penyidik ya. Di pegawai negeri kan ada tingkat penyidik. Jadi pengawas atau di disnaker itu ada pengawas ketenagakerjaan. Itu sama dengan penyidik. Jika terjadi seperti itu, dia datang ke perusahaan itu. Plak, sidik itu. Benar enggak? Di situ semuanya. Atau saudara sebagai advokat juga bisa mengajukan permohonan mewakili teman-teman ini. Pak pengawas turun, itu ada masalah seperti ini. Benar enggak klaimnya ini? Bisa juga seperti itu. Nah, kalau sudah keluar dari bawah pengawas disnaker bahwa itu melanggar ketentuan, apalagi itu bisa untuk dasar untuk bipartit. Ya terlepas saya tidak tahu persis masalah itu, cuman logika saya bicara seperti itu. Kenapa ya kok nggak digugat yang PHI? Kan itu perdata, kan itu syarat-syarat kerja yang tidak sesuai ketentuan. Ya mungkin di situ nggak ada SP, ya oke lah nggak ada SP, sudah mencuat di mediasi, turun dan disnaker. Buka semua masalahnya. Ya pengusaha, mana buktinya saya nahan ijazahmu? Ya enggak bisa lah, mau buru ijazah nang jero kok aku kan membuktikan tidak ada serah terima tanda tangan juga. Gimana coba? Saudara sebagai advokat harus dari mana saudara mungkin? Harus bagaimana? Repot kan? Ini kemampuan majelis, kemampuan advokat untuk masuk ke dalam situ bagaimana? Mengkualifikasikan, membuat kronologis perkaranya dan sebagainya, lalu mengkualifikasi. Oh iso iki nang polisi, oh iso iki nang PHI. Oh ini murni perdata. Kemampuan sudah ada. Tuh. Jadi ijazah itu katanya sampai sekarang belum selesai juga. Katanya juga saya dengar informasinya perusahaan tidak menyerahkan ijazah itu. Piye coba? Kasihan nggak? Dulu memang dia kepepet. Nah itulah pengalaman bagi siapapun juga, termasuk saudara atau saudara nanti kalau punya teman, saudara, kalau cari pekerjaan ya syarat-syaratnya yang umum-umum saja lah. Iyalah. Bagi pramugari ya sesuai ketentuan syarat-syarat tinggi pramugari minimal 165. Diskriminasi enggak? Melanggar undang-undang enggak? Tapi kenapa diam saja? Ya kecuali aparat TNI, kepolisian, dan lain-lain undang-undangnya melindungi. Tapi memang ada undang-undang pramugari? Enggak ada. Nah, tapi non sewu ya, termasuk saya ini saya juga enggak mungkin jadi pramugara, mau ngaku sendek. Ya hak dia kan untuk menentukan itu. Saya pilih yang tinggi-tinggi. Ya boleh, boleh. Tapi sebagai orang yang umum, kalau itu menjadi masalah. Misalnya ini, bisa jadi itu menjadi kasus gitu loh. Bisa jadi. Tingginya 165, kurang setengah senti, gugat. Bisa nggak? Ya bisa. Tapi bagaimana endingnya? Anda mengkualifikasikan itu bisa nggak posisinya? Kan gitu. Jadi di dunia ketenagakerjaan itu unik sekali, sangat-sangat unik sekali.
ada hal yang di luar dugaan muncul. Kemampuan saudara. Dan saya mensuggest saudara untuk menjadi spesialis keterangan kerja. Masih kurang yang spesialis. Banyak sekali yang dadaan advokat, orang ngerti PHI, bukan. Ya, kasihan ya. Dia berharap besar, betul. Dan perusahaan asing membutuhkan sekali advokat yang menguasai itu. Sangat butuh. Dia awam sekali masalah pekerjaan. Syukur-syukur saudara sebagai lawyer di situ semua, tidak hanya PHI, ya semuanya diserahkan ke saudara. Tapi kalau saudara sudah ke PKPA, sedikit banyak pemikiran sudah terbuka. Setelah kalau menangani kasus itu jadi unik. Ada yang dari Zoom. Oh, yang dari offline. Oh ya, maaf. Aduh, saya lupa Dari menyapa. Selamat Gloria siang. Manalu. Maaf ya, yang offline. Pak, izin bertanya, apabila dalam suatu perusahaan tidak memiliki perjanjian kerja, apa yang harus dilakukan oleh si pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja dan serikat buruh? Terima kasih. Apa yang harus dilakukan pihak pekerja? Oleh si pekerja yang tidak tergabung dalam serikat pekerja dan serikat buruh. Ada yang bisa jawab? Dia melamar pekerjaan, tidak ada perjanjian kerja. Apa yang harus dilakukan? Buat tompor agak ini. Kan ini sudah kebaca nomor. Kalau lihat kasus ini. Ya, bisa loh, banyak loh. Tanpa ada seperti itu. Perjanjian kerja itu menentukan segalanya. Jadi kalau saudara diterima, saudara minta penjelasan dari personalia yang mampu menjelaskan. Jadi kalau sudah dibacakan peraturan pusat, itu termasuk itu dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja boleh dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Nah, terus dia sendirian, tidak mungkin kalau dia sendirian. Pasti banyak yang seperti itu bisa menjadi saksi saling memberikan keterangan. Oh, yang di Zoom nggak ada, mohon maaf. Ya, jadi harus perjanjian kerja memang tidak dibuat, boleh dibuat tidak tertulis. Tetapi setidaknya bila saudara atau saudara membela seorang pekerja yang seperti itu, kasusnya, bedah itu kasusnya sebalap dalam. Kamu masuk tanggal berapa dan sebagainya. Waktu seleksi itu ada berapa orang yang ikut seleksi. Sama enggak dengan nasibmu seperti itu? Kalau tidak ada peraturan perusahaan, boleh enggak perusahaan? Boleh. Membolehkan. Lah, kemampuan pekerja inilah yang bisa mengolah supaya ikut membantu perusahaan produktif, ya buat aturan-aturan bareng-bareng. Usul yang baik-baik dan sebagainya. Jangan usul yang macam-macam. Gitu. Lalu bagaimana yang harus dilakukan perusahaan? Pekerja tadi. Minta tak perjanjian. Dikasih enggak? Loh, sekarang banyak sekali kontrak kerja yang dikontrak enggak dikasih arsipnya. Pernah dengar? Dan itu banyak. Tanda tangan kontrak, dia tidak dikasih, simpen. Yuk ada masalah, buka. Loh, gue lo kok yang ini. Minggir. Subordinasinya kayak gitu loh, tenaga kerja itu sangat kejam loh. Jika tidak ada orang yang mampu mendampinginya, kasihan. Walaupun saya dari perusahaan juga, saya juga kadang-kadang melihat buruh yang kebangetan juga gitu loh. Iki perusahaan wis apik-apik settle gayonar. Lo pernah lo ada yang mengajukan PHK terhadap 2 orang, 1 karyawan, 1 karyawati. Diketahui oleh satpam, ciuman di parkiran. Coba. Nah, ada. Unik kan? Ciuman di parkiran. Satpamnya tahu. Minta di PHK. Lah yang periksane kowe nyium tenan ora? Kan gitu. Saksine sopo? Nah, akhirnya dia dinyatakan melanggar, ya sudah di PHK. Karena di perusahaan itu sama dengan suatu negara kecil yang di situ banyak sekali aturan main, hubungan sosial, hubungan kekerabatan, macam-macam di situ unik sekali yang bisa muncul persisian itu. Jadi untuk
Saya tidak bisa menyarankan apakah harus minta atau tidak, kasusnya bagaimana. Tetapi biasanya kalau saudara minta karena sudah terlanjur bekerja, biasanya perusahaan tidak mau. Ya gue gelem ora gawe ngomong ini gitu. Sebaiknya ketika saudara seleksi itu betul-betul tahu betul. Kalaupun dibuat tidak tertulis, biasanya saudara tahu, personalnya itu bertahu. Saudara mulai bekerja hari ini, jam kerjanya seperti ini, saudara dalam masa percobaan 3 bulan. Setelah saudara 3 bulan, nanti akan dievaluasi apakah menjadi karyawan tetap atau tidak dikeluarkan. Kan begitu. Nah, setelah lulus evaluasi, seharusnya kritis juga. Pak, lah buktinya saya menjadi karyawan tetap apa? Kan begitu. Kalau dulu, waktu itu saya buatkan saudara dinyatakan lulus dalam masa percobaan, dengan demikian ada saudara menjadi karyawan tetap. Dan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Ya coba saja tadi yang offline, nego lagi ke perusahaan, minta perjanjian kerja. Setidaknya menurut saya, saran saya adalah mintalah di situ peraturan perusahaan yang bisa menjadi pedoman selama saudara bekerja. Dan perjanjian peraturan perusahaan itu biasanya menjadi subbagian di dalam pekerjaan, dalam perjanjian kerja. Buktinya ya itu tadi, ada peraturan perusahaannya, ada teman-teman yang senasib seperti itu. Kalau tidak, perusahaan tidak mau bagaimana? Ya saudara jadikan itu ya sebenarnya tapi resiko ya terserah saudara. Ada persisikan itu ke perusahaan tidak mau, maju ke mediator. Pak di sini tidak ada perjanjian kerjanya, gimana ini Pak? Lah sudah, itu jadi enggak. Kalau ada kesepakatan selesai, kalau tidak ada kesepakatan masuk ke PHI. Tapi petitumnya apa? Mikir enggak jauh itu enggak? Mikirnya. Petitumnya ketika nuntut di PHI itu apa? Mewajibkan perusahaan untuk mengeluarkan perjanjian kerja begitu? Atau bagaimana? Saya belum pernah, tapi saya mikir, waduh petitumnya apa ya? Kan saudara harus begitu jadi advokat. Waduh petitumnya apa? Dari petitum itu saudara bisa meyakinkan pada diri saudara apa Pak? Ini layak untuk tak lanjutkan ke sidang PHI atau tidak. Fundamentumnya sangat kuat sekali. Semua bukti-bukti sudah bisa ditunjukin semuanya. Saksinya ada, kuat. Undang-undangnya ngomong ini, udah gugat. Kalau saudara ragu-ragu, ya sudah, lepas. Kan advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan para pihak kan. Diberikan wacana. Kowe nek gugat kaya ngene, engko posisimu kaya ngene, kemungkinan seperti ini loh. Saya tidak berani menjanjikan kemenangan. Tapi nek melihat seperti ini, kasusmu ini kuat. Probabilitas untuk menang ada. Gitu jangan usuk menang lah, tenang aja. Belum, habislah. Kan gitu ya. Harus teknik wawancara tadi kan begitu kan, meyakinkan mereka supaya percaya dengan omongan kita. Itu menyangkut psikis juga ada. Dan tidak semuanya klien saudara nanti jujur. Pasti ada hal yang dia delik supaya dia nampak kuat. Hati-hati loh. Pasti itu. Sidang, jegrek, PH-nya sana pinter. Waget dia. Wah, gerobiakan. Bayangin. Jangan sampai terjadi. Karena selalu ada saja klien yang delik hal yang ya namanya aib dia tidak mungkin dia keluarkan toh. Tapi saudara harus mampu menggali sedemikian rupa sehingga kasus itu terbuka semuanya. Supaya saudara bisa membuat gugatan yang sempurna, baik. Gitu ya, Mas siapa tadi yang offline ada lagi? Saya sampai jam berapa ini? Sudah, mau dilanjut? Hah? Loh, cukup ya. Dia sudah ketutup dia. Pemikirannya capek dia. Boleh, silakan. Boleh lah, boleh. Kasihan ya. Tambah ilmu nanti kalau. Iyalah, tambah ilmu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Malinda. Saya mau bertanya Pak. Jadi ini ada kasus di mana perusahaan itu
mencairkan THR di setiap tahunnya itu tidak dicairkan secara langsung atau tidak diberikan secara langsung ke para pekerjanya, tapi itu diubah menjadi program membaca Al-Quran yang mana satu juz itu dihargai dengan 100.000. Jadi THR-nya itu bentuknya seperti itu, Pak. Lalu ada pekerja yang tidak terima akan hal itu karena dia merasa itu haknya tidak dipenuhi. Kemudian akhirnya antara pengusaha dan pekerja itu merundingkan bagaimana solusinya. Kemudian setelah dirundingkan itu hasilnya itu tidak diharapkan oleh pekerjanya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah apabila di perusahaan itu tidak ada serikat buruh atau lembaga bipartit, apa solusi untuk para pekerja yang haknya itu tadi tidak dipenuhi, Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang bisa jawab? Ada? Oh, monggo silakan. Kan gitu enak kan? Nanti kan saya tinggal melihat. Oh, begini jawabannya. Saya menjawab ya. Oh ya, bagus. Siap. Iya, coba dulu. Ya. Namanya saya tadi Mbak Melinda. Jadi kan tadi kan ada, kalau saya melihat dari sisi saya Pak ya, Mbak, itu kan tadi aslinya THR, cuman dialihkan kepada program pembacaan Al-Quran yang satu juz itu 100.000 ya. Kita lihat dulu perjanjiannya. Kalau misalnya dalam ini kan ada perjanjian kerja atau enggak, sama kayak tadi. Kita lihat kalau misalnya di dalam perjanjian kerja itu emang dituliskan bahwa itu bisa dialihkan dan sudah ada persetujuan di kedua belah pihak kata sepakat itu, maka menurut saya itu sah-sah saja. Tapi ketika tidak ada persetujuan dan otomatis itu merupakan keputusan sepihak dari perusahaan, itu menurut saya malah jatuhnya nanti ke bisa diajukan atau kita mediasi dulu. Kalau tidak bisa baru kita ajukan ke pengadilan hubungan internasional tadi, atau mungkin bisa diajukan secara perseorangan ke pengadilan umum di perdata. Itu nanti jalurnya bisa ke One Prestasi. Karena apa? Karena pada dasarnya perusahaan itu kan punya perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu ditulis bahwa harusnya itu ada THR sekian 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 dikeluarkan, dan THR itu pun sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan, harus dikeluarkan berapa persen dari gaji, seperti itu. Jadi menurut saya itu, kalau misalnya perusahaan tiba-tiba menggunakan kewenangan untuk merubah sepihak peraturan yang harusnya THR itu digunakan untuk, harusnya THR dibayarkan tapi malah digunakan untuk dialihkan untuk pembayaran yang lain, atau mungkin hal sesuatu yang tidak diatur dalam perjanjian itu, menurut saya itu merupakan tindakan One Prestasi yang dilakukan oleh perusahaan yang ingkar pada perjanjian tersebut. Dan itu bisa dilakukan mediasi, itu pasti di gugatan perdata pun juga ada mediasi. Tapi apabila tidak menemukan kesepakatan di sana, maka bisa diajukan gugatan. Itu bisa digugatan di pengadilan hubungan internasional atau mungkin di peradilan umum di perdata. Nanti jalurnya bisa di One Prestasi. Pintunya kan. Ada yang sepakat? Terima kasih. Saudara puas? Hah? Enggak, ini dengan jawaban ini tadi gimana? Puas? Yakin? Loh, saya tanya dulu makanya. Saudara yakin dengan jawaban itu puas? Ya, saya memberikan suggest. Saudara kalau menjadi advokat, memberikan sebuah penilaian kasus, mengkualifikasikan kasus, saudara tidak boleh ambigu. Saudara, ini bisa di One Prestasi, masuk ke perdata umum, bisa ke PHI. Ayo, mana? PHI atau perdata umum? One Prestasi, betul itu One Prestasi. Ya. Ya, silakan. Jadi apakah mungkin misalnya kasus PHI ini bisa dilakukan gugatan perdata biasa? Karena apa? Karena kan pasti di dalam kerja itu kan ada perjanjian kerjanya gitu, Pak. Nah, dari situ kalau misalnya semisalnya perusahaan ini nggak bisa memenuhi prestasinya, kan dianggap One Prestasi. Nah, itu apakah mungkin permasalahan seperti itu kita ajukan di peradilan perdata, peradilan umum bagian perdata gitu. Ya. Karena yang jadi pertanyaan kan itu, sedangkan kan kita kalau mengajukan gugatan itu harus jelas, nggak boleh ambigu. Ya. Masalah kompetensi relatif absolutnya juga. Ya.
Apakah itu memungkinkan gitu, Ya. Pak? Terima kasih. Gimana kalau dengan seperti ini? Kan semakin ruwet toh? Saudara semakin bingung lah, piye nih dan sebagainya. Sekali lagi, kalau saudara tidak menguasai undang-undang dan hukum acara, saudara tidak akan bisa mengkualifikasikan. Ini yang penting. Apakah besok di perdata umum ini masuk PMH atau Wan Prestasi? Saudara harus mampu mengkualifikasikan. Walaupun sekarang di dalam peradilan persidangan perdata antara PH, PMH dan Wan Prestasi boleh digabung menjadi satu. Dulu langsung ditolak. Sekarang boleh, tinggal majelis hakim menilai apakah ini Wan Prestasi atau Wan Prestasi memenuhi atau tidak dan lain sebagainya. Bagaimana dengan PHI? Saudara harus ingat dulu kepentingan kompetensi PHI atau peradilan atau hubungan industrial itu menyangkut persisian hak, kepentingan SP, terus PHK. Itu dulu, saudara harus tahu dulu. Lalu unsurnya apa itu di situ? Ya, apakah ini yang jelas itu yang maju kan pekerja. Saudara tidak perlu lari kemana-mana, bekerja. Ada hubungan kerjanya? Ada. Terus waktu kamu bekerja, ada perjanjiannya kalau harus baca setiap bulan 1 juz? Ada enggak? Hah? Nah, di situ saudara harus menanyakannya. Basicnya dulu saudara tanya. Ada perjanjian kerjanya? Hubungan kerjamu bagaimana? Tadi kan saya ngomong, basicnya hubungan kerja. Hubungan kerja itu dibuktikan dengan perjanjian kerja, baik tertulis maupun tidak. Hubungan kerja itu dibuktikan dengan adanya unsur pengupahan, ada perintah kerja. Jelas di situ. Masuk enggak? Di perjanjian ada enggak? Enggak ada. Ya sudah, itu jelas masalah persisian hak. THR itu tidak masuk ranah perdata. THR itu jelas ranah perusahaan. PHI itu yang berhak. Kalau perusahaan tidak bisa memberikan PHI, bisa menggugat. Nah bagaimana Pak? Itu tadi suruh nyicil, nanti selesai baca juz 100.000. Bener enggak? Tahu enggak pemberian THR itu proporsional? Jadi 1 kali dalam 1 tahun, 1 kali gaji. Proporsional ketika dia masa kerjanya 6 bulan, 12/6. 6/12 kali opah yang seharusnya diterima. Itu proporsional maksudnya. 7 bulan, 8 bulan, jelas di situ. Ya, enggak apa-apa. Sampai luhur ya, pas ya sampai luhur. Di situ saudara harus bisa mengkualifikasikan dulu. Enggak apa-apa aja, bukan berarti saudara tidak, enggak, bagus, harus berani seperti itu. Salah benar, hajar dulu. Kan gitu ya, advokat kan gitu biasanya, hajar dulu. Neng yo nganggo dasar maksud gitu ya. Besok begitu kalau jadi advokat. Lah apakah itu bahan prestasi? Ya memang bahan prestasi. PHI itu melindungi buruh atas perbuatan melawan hukumnya pengusaha dan perbuatan prestasinya pengusaha. Sama, itu betul. Tetapi saudara lupa hubungan kerja itu ada dasar perjanjian kerja. Perjanjian kerja tidak mengatur seperti itu. Jadi itu bisa digugat PHI, minta THR sesuai ketentuan. Lah baca Quran bedakan, ini bukan religi. Ya nek kowe mengkon baca 1-2 ayat, kowe nampa THR nek wis 30 juz. 30 juz baru kamu bisa nampa. Coba bayangin, masuk akal enggak? 1 juz saja enggak masuk akal. Ini kita bicara hukum ya, bicara hukum. Ketentuan lain lagi itu di pesantren atau lembaga religius yang enggak tahu. THR harus wajib semua kesejahteraan yang menyangkut religius keagamaan wajib hukumnya diberikan. Tanpa pengecualian tidak ada waktunya, makanya setiap mau THR pemerintah turun tangan. Drek, ayo 7 hari sebelum kasih penuh. Karena itu tadi berbagai macam penyimpangan seperti mbaknya itu ada dan terjadi loh. Lalu bagaimana ini saya kembangkan lagi? Bagaimana kalau THR diterima tiap bulan sampai akhir bulan nompo penuh 100%? Bisa nggak? Ayo tak tanya. Ruwet lagi kan?
Boleh kan? Misalnya di situ makanya dalam perjanjian kerja itu saudara harus melihat itu, syukur-syukur bisa nanya dengan detail. THR saya bagaimana Pak dan sebagainya. Tapi rasa gontok-gontokan gitu loh maksud saya. Ditanyakan saja. Ada enggak perusahaan yang memberikan THR tiap bulan? Ada. Saudara enggak ngerti. Saya tahu persis. Ini dia menyangkut efisiensi dan efektivitas. Ketika THR harus diterima dalam 1 bulan itu, yo gaji karyawan, yo bonus, yo THR, blek, letak dia. Itulah dia mengambil kebijakan THR diberikan 1 bulan. Boleh enggak? Sepanjang disepakati oleh stakeholder di situ, ya buruh, ya semuanya sepakat. Oke, sepakat. Tapi jangan kamu usulin ya di perusahaan, Pak, besok THR-nya dicicil aja, Pak. Seperti Pak Jaka itu bilang, jangan. Ini hanya masing-masing perusahaan punya kebijakan kemampuan dalam hal pembayaran. Dia punya teknis cara, dan sepanjang itu tidak melanggar aturan dan disepakati, toh tetap diberikan kan, tidak melanggar kan. Gajinya 1 juta bagi 12, setiap bulan sekian. Pada pas THR sudah terpenuhi. Tapi memenuhi kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum enggak? Kepastian hukumnya ya. Keadilannya rodok radil lah. Pasti tiap bulan bablas entek pas nompo THR, kacane do seneng-seneng dia enggak punya THR. Kemanfaatannya ya itu tadi, tiba-tiba pada bulan Ramadan besok hari raya dia sudah enggak punya duit karena sudah diterima. Lah itu harus dibahas di dalam bipartit menjadi peraturan khusus, peraturan tertentu mengenai keagamaan. Ayo kita bahas THR yuk, PABE THR. Dicicil 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalian bilang, "Wes gak usah ya akhir tahun lah somben kok entek aku malah." Nah. Jadi disitulah setelah saya cerita seperti ini, saya harapkan saudara berpikir, oh iya kualifikasinya kemana ini? Oh iya ternyata seperti itu. Introspeksinya ke situ. Apakah bisa wan prestasi? Ya memang itu wan prestasi, tapi itu tidak bisa masuk perdata umum. Karena itu menyangkut ketenaga kerjaan. Saudara akan ditolak itu. Ya. Ada lagi? Mbaknya wis ora betah. Oke, kalau tidak saya cukupkan sekian. Saya berharap kelak saudara menjadi advokat yang handal dan terpercaya. Dan semoga saya mohon ya sedikit perhatikan masalah hukum ketenagakerjaan. Betul-betul sangat dibutuhkan orang-orang yang ngerti betul. Banyak sekali saudara kita yang pekerja dan buruh yang dirugikan. Demikian juga orang-orang yang berkecimpung di personalia, kalau saudara sudah tahu ketentuan ini, yo ojo banget-banget lah gitu. Sebenarnya di gini, peraturan perusahaan PKB itu adalah peraturan otonom perusahaan itu. Ya, di luar itu heteronom, undang-undang, PH itu otonom. Kalau otonom berarti yang berhak membuat ya mereka yang ada di dalam di situ. Buatlah sedemikian rupa sehingga yang penting perusahaan bisa berjalan dengan baik. Ya, begitu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang tepat, tingkah laku yang tidak enak dan sebagainya. Saya tetap mendoakan kelak di kemudian hari saudara menjadi advokat yang handal dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum puas, saya bukan alat pemuas, tapi bisa hubungi nomor HP saya, bisa konsultasi. Betul ada kok. Setiap angkatan, Pak, pernah ada Pak, saya HRD Pak. Bisa enggak Pak saya menjadi kuasa? Karena saya bukan advokat. Ada yang bisa jawab? Personalia bisa jawab? Bisa enggak personalia? Bisa enggak direktur umum bisa menjadi? Sepanjang saudara mendapatkan surat kuasa sebagai wakil perusahaan dan jabatan saudara adalah personalia, bisa dibuktikan dengan surat kuasa yang dilampiri dengan surat keterangan saudara personalia. Yang tanda tangan adalah direktur utama yang mempunyai kewenangan bergerak di luar dan di dalam persidangan.
boleh. Begitu? Terima kasih. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Pak Jaka dan jawaban dari pertanyaan para peserta yang luar biasa. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta bisa maju ke depan untuk foto bersama. Nomornya Pak Joko dari SIM. Silakan saya